Pura Gunung Baleku. Pura Gunung Baleku berada di daerah Lombok, merupakan salah satu pura yang terbesar yang ada di Lombok. Sejarah dari pura ini berkaitan dengan kisah perjalanan Danghyang Nirata ke Lombok. Danghyang Nirata adalah seorang Brahmana Buddha yang berasal dari kerajaan Daha di Pulau Jawa. Setelah beliau berada di Bali, tepatnya setelah mengabdi di kerajaan Gel-Gel, beliau mulai menjalankan ajaran Siwa, yang kemudian beliau disebut dengan nama Betara Sakti Wawurauh, atau lebih dikenal dengan sebutan Danghyang Dwijendra. Kata Dwijendra berarti beliau yang melaksanakan dua ajaran, yakni ajaran Siwa dan ajaran Buddha. Kata Baleku berarti rumah saya. Pura Melanting ini didirikan untuk mengenang putri perempuan dari Danghyang Dwijendra yang bernama Dewi Ayumas. Gunung Baleku adalah tempat pertama kali Danghyang Dwijendra menginjakkan kaki di tanah Lombok kurang lebih pada abad ke-13. Di Pulau Lombok, Danghyang Dwijendra dijuluki dengan sebutan Sangupati. Kata Sangupati berasal dari urat kata Sang Utpati yang berarti yang menciptakan, Panca Tirta yang di Suranadi. Luas area di Pura Gunung Baleku sebenarnya hanya kurang lebih 12 are dan mendapatkan punya berupa perluasan area kurang lebih 16 are. Berdirinya Pura Gunung Baleku. Sesampainya Danghyang Dwijendra di Pulau Lombok, beliau diberi julukan Pangeran Sangupati. Beliau pertama kali menciptakan Panca Tirta yang berada di Suranadi. Setelah selesai menciptakan Panca Tirta yang ada di Suranadi, kemudian beliau melanjutkan menyusuri Lombok menuju ke arah utara hingga ke Gunung Rinjani. Setelah itu beliau menuruni puncak Rinjani melalui pinggir pantai dan sampai di Lombok Utara. Beliau singgah di desa Tembago. Sejarah Baleku berkaitan erat dengan Pura Batu Bais atau sering disebut Pura Batu Bagi oleh suku asli Lombok. Di Pura Batu Bais ini terdapat bekas telapak kaki Danghyang Nirata pada kedalaman 1 cm. Umat di desa Tembago memohon kepada Danghyang Dwijendra agar mengajarkan agama Buddha di sana. Bekas telapak kaki beliau yang terdapat di Pulau Batu Bais inilah yang disungsung oleh agama Buddha Terayana di desa Tembago. Itulah sebabnya batu bekas telapak kaki beliau dinamai Batu Bagi Bais, yang artinya telapak kaki beliau. Setelah beliau selesai memberikan ajaran, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke timur dan sampailah beliau di Gunung Baleku. Tempat Pura Gunung Baleku ini berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung ini dulu bernama Baleku, Bale yang artinya rumah dan ku yang juga berarti rumah. Jadi Baleku berarti rumah-rumah atau pondok-pondok. Di tempat inilah putri Danghyang Dwijendra bernama Dewi Ayumas dijunjung dan dipuja. Pelinggih-pelinggih yang ada berdiri kokoh di area Gunung Baleku yakni Padmasana yang berada di bagian timur yang dilengkapi dengan ukiran bedawang nala sebagai simbol bumi. Kedua pelinggih melanting yang berada di bagian utara yang dibalut dengan kain kuning. Bangunan ini menyimbolkan Dewi Kesuburan. Pelinggih ini sering disembah oleh para pedagang. Yang ketiga yaitu pelinggih Gedong Sari, berada di bagian timur yang dilengkapi dengan bebatuan yang diselimuti kain putih
yang konon adalah tempat duduk Dang Hyang Dwijendra atau Betara Sakti. Selanjutnya yaitu Pelinggi Anglurah yang berada di bagian selatan sebagai simbol wakil dari ide Sang Hyang Widi. Selanjutnya Balai Pawedan yang berada di bagian barat, disusul dengan Balai Pesanekan yang berada di Madhya Mandala yaitu bagian selatan. Yang terakhir yaitu Batu Peluk atau Batu Kapung yang berada di areal tengah utama Mandala, yang merupakan salah satu peninggalan Betara Sakti, sedangkan 3 batu lain yang berada di antara batu kapung ini hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Setelah sekian dari Pura Gunung Baleku, Betara Sakti Wawurawuh melanjutkan perjalanan beliau menuju ke selatan sampai ke Labuan Lombok Kayangan atau Lombok Timur. Beliau membuat pura di sana. Setelah itu beliau pulang kembali ke tanah Bali. Selama kurun waktu 300 tahun beliau datang kembali, namun tujuan beliau bukan ke Lombok, melainkan ke Sumbawa. Setelah selesai perjalanan beliau di Sumbawa, beliau kembali ke Bali hingga beliau moksa di tanah Bali. Beliau moksa di lokasi Pura Uluwatu, Pura Lambut Siwi, Pura Tengkulep, Pura Puraju, Pura Tanah Lot, dan Tanah Lot adalah beberapa tempat yang sempat beliau kunjungi sebelum akhirnya beliau moksa. Batu peluk yang berada di Utamaning Mandala dipercaya sebagai batu ajaib yang dapat meramal bagaimana jodoh atau bagaimana yang kita alami setelah kita memeluk batu tersebut. Apabila jarak antara kedua jari berjauhan, maka rezeki yang diperoleh akan susah didapat. Tetapi semakin dekat jarak antara kedua jari, maka rezeki yang diterima akan lancar. Meski ukuran postur tubuh sama atau berbeda, tapi tetap saja jarak jari adalah setelah memeluk batu tersebut tidak sama. Pura Gunung Baleku patut dikunjungi untuk melakukan persembahyangan bagi umat Hindu.